Ini ormas arahnya kemana coba? Koruptor kuota haji ditangkap KPK, KPK-nya di demo. Udah gila. Terus lu coba dengerin statement ini deh. Jangankan KPK, siapa saja yang menyakiti anggota-anggota bangsa, maka kita akan lawan sampai titik penghabisan sahabat-sahabat. Lu sadar gak sih kalau korupsi kuota haji itu menyakiti banyak hati umat yang gagal berangkat haji? Ada 8.400 jamaah reguler gagal berangkat gara-gara ulah satu orang yang korupsi kuota haji. Lu mikir sampai situ apa enggak sih? Masih orang segitu banyak gak ada yang mikir ke situ? Terus ini lagi nih statementnya si Ulil nih, malah memprovokasi koloninya. Dia menormalisasi kemarahan dari koloninya dan menganggap hal yang dilakukan KPK ini sebuah kejahatan. KPK kan cuma jalanin tugas, menindak pelaku korupsi. Kalau lu nggak mau ditindak, ya jangan korupsi. Sesimpel itu padahal lo. Perasaan yang somplak bibirnya, kenapa otak ikutan sengklek dah? Hei, antek-antek Jokowi! Gus Ulil, usai Gus Yakult ditahan. Kok KPK tega perlakukan NU seperti ini? Orang NU patut marah. Sepurane Gus, aku warga NU gak marah. Nek Yakult iku salah, ya wis dihukum, tegakan. Kenapa Anda bawa-bawa NU? Ingat ya, si Yakult korupsi bukan karena dia NU, tapi karena dia pejabat sing oleng. Oleng, bos. Nah, ya kan? Nah, ini juga Gus Ulil iki Gus nyentrik ancene ya. Gus nyentrik iki. Iki Gus sing ngarani wong sing peduli lingkungan gara-gara tambang, mengkhawatirkan efek tambang, ya. Wis iku diarani Wahabi. Ancen gerombolane Yakul iki ya, si paling merasa NKRI. Nek pengajian wis dianggap dhek Wahabi, apa sing menganut salaf-salaf koyo ngono iku dibubarno. Tapi giliran Mama Gufron sing nyoto-nyoto sesat, iku malah dikawal lambe banser-bansere. Apa kesesatan Gufron sampean golek dhewe wis. Ngaku penjaga gawang lah, ngaku iso basa semut lah, ngaku iso basa jin lah, ngaku kon mati sebut aja jenengku Gufron, kok malaikat mungkar nakir. Wis iku menyesatkan malah dikawal. Ya, aku sebagai warga NU delok ngene iki yo isin. Temenan isin. Mas yo dek komen, Mas ojo gawa NU lah. Endi, aku gak ono gawa NU di videoku pertama ya. Iki Gus kalian sendiri iki. Ya. Si paling NU. Ya, Gus Yakut. Ya encen Gus Yakut teko NU, tapi nek korupsi yo aja gawa NU. Ya kan? Makanya iku KPK menetapkan dia sebagai tersangka itu pasti sudah ada buktinya. Contohnya nih, salah satu beritanya ya. Yakult terima fee 84 juta per jamaah dari percepatan haji itu. Ya. 2. Coba suap 17 miliar untuk bungkam pansus haji DPR. Bisa. Yang ketiga, 100 miliar lebih disita. KPK kuras aset Gus Yakult dari dolar hingga rial. Jadi bukti. Seorang Gus Yakult duit 100 miliar. Wow. Luar biasa, bos. Padahal dia menjabat jadi Menteri Agama itu pirang tahun ya kan. Ya iki bukti ya. Makanya iku. Nabi Muhammad iku ya wis jelas ya dawuh ya. Anakku masih nyolong ya, aku dhewe sing bakal nugel tangane. Lha iku wis jelas. Lah iki seorang Yakul mau belo sapa Yakul iku? Ya, Nabi Muhammad wis jelas-jelas ngono kok. Ya kan? Makanya iku marilah ya, iki kemunduran berpikir dan beragama ya. Ya, modal beragama itu ya akalmu, gunakno akalmu iku, beragama dan berakal dan beragama. Dari semua syarat sah ibadah wajib, salah sijine ya berakal. Ya kan? Mangkane iku akeh wong sing beragama tapi akale ora digawe, dadine apa ya guse korupsi. Guse cabul. Ya pimpinan pondok pesantren cabul. Apa maneh? Wake kan? Wake. Yo iku mangkane. Dan di sini kebanyakan ya, kebanyakan golongan hanya mencintai agamanya. Jadi sing dibelo mek agamane tok. Akhirnya apa? Fanatik buta nang agama iki. Contohnya fanatik buta yo iku, junjungane nek salah masih salah yo dibelo. Ya kan? Coba nek sampean iki golongan-golongan iki ya kan, kompak mencintai Tuhan nih. Ya insya Allah urip iki damai. Gak hanya mencintai agamanya, tapi yo iso urip dengan damai, digunakno akale mencintai Tuhan.
ya. Oh yo iki salah, oh yo iki bener, ya. Nek wong wis mencintai Tuhan, berakal dan beragama, yo iso bedano ndek sing bener, ndek sing salah, ono rasa wedi. Nah, ya kan? Ora nganggo sembarangan. Akeh sing komen wingi lho, Mas, iku sepurane sing demo iku kudu banser niku. Aku sebagai banser izin ya Mas koyo ngono. Lah, yo garu ya kan buktine mereka guys seragam banser kok. Ya kan? Jadi stop ya mengatakan aku gawe-gawe NU. Gus kalian sendiri. Aku iki warga NU bolo. Yo izin tarerek. Ya, Guse ono sing cabul, ono sing korupsi. Aduh wis. Parah. Wis, ya apa bolo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar mantan Menteri Agama di era Jokowi sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, yaitu kasus dana haji. Wallahu alam bisawab. Wal awali zaman. Mantan Menteri Agama ini, ya, di eranya Jokowi ini, dia dulu sangat jahat kepada saya, dolim kepada saya, gara-gara saya kritis kepada pemerintah. Saya waktu itu kritik kepada rezim Jokowi yang di mata saya pendusta, munafik, pembohong, penipu, perusak. Rezim Jokowi, bukan Jokowi, rezim itu sistematis semua. Nah, terus Menteri Agamanya ini tidak terima itu dan marah. Kemudian ya saya juga sempat ngeritik NU waktu itu. Nah intinya gini, mantan Menteri Agama ini, dia dulu yang melaporkan saya. Dia melaporkan saya ke Barreskrim lewat anak buahnya, pencemaran nama baik ya Ansor dan Banser. Tapi di persidangan Menteri Agama ini nggak pernah datang. Dipanggil sebagai prinsipal, dipanggil sebagai saksi kunci, itu nggak pernah datang. Dan ketika saya ditangkap di penjara, Menteri Agama ini, mantan Menteri Agama ini seneng beserta anak buahnya tuh tasyakuran, tumpengan, syukuran, motong kambing, motong ayam. Suginur ditangkap, Gus Dur di penjara, kapok. Ya pokoknya syukuran lah. Ini mantan Menteri Agama ini. Dan setiap wawancara di TV nggak ada kata maaf, proses hukum. Yaitu jadi Menteri Agama ini nuduh saya radikal, intoleran, anti NKRI, memecah belah umat, mengadu domba umat, gitulah. Waktu itu begitu tuduhannya. Kita sudah minta kepada kepolisian untuk memproses secepatnya dan dikenakan pasal-pasal yang bisa membuat Sugi ini segera gitu. Dan kita tahu dan kita mendengar selama ini Sugi lebih banyak menyampaikan dakwahnya gitu, dalam bahasa dia dakwah, tapi dalam kacamata Ansor ini bukan dakwah gitu, tapi provokasi dengan cara menjelek-jelekan kelompok lain gitu, terutama NU, Ansor, Banser, lebih banyak memberikan penghasutan, ujaran kebencian, dan saya kira kan ini tidak baik gitu ya, apalagi dia dicitrakan sebagai penceramah oleh sebagian orang. Masa penceramah ini ajakannya isinya hanya fitnah, hanya caci maki, itu kan tidak baik. Karena penceramah ya harus menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Oleh karena itu kita minta kepolisian untuk segera diproses dan berharap dikenakan pasal yang setimpal lah seadil-adilnya. Dan kita juga mendengar ada pengacaranya dan sebagian orang mendorong Ansor untuk melakukan perdamaian atau mediasi dengan Nur Sugi, dan saya tegaskan tidak ada itu. Kita tidak mau berdamai dalam kasus Sugi Nur Raharja kali ini. Akhirnya saya dipenjara. Padahal waktu itu ya adalah, tapi saya nggak mau bahas lah ya masa lalu itu. Jejak digitalnya banyak di medsos. Tapi intinya wala-wali zaman, saya jalani 10 bulan di penjara di Barreskrim, lalu saya bebas. Dan saya nggak nyangka sekarang orang ini, mantan Menteri Agama ini, giliran dia sekarang yang
jadi tersangka, bahkan dengan kasus yang boleh dibilang ya kurang bagus lah. Kalau saya kasus saya ITE, walaupun Menteri Agama ini berusaha menghinakan saya, tapi di dalam penjara saya dimuliakan, tidak dihina-hinakan oleh napi-napi narapidana yang ada di sana. Itu saya disambut takbir, buatkan kopi, buatkan teh, ngimami sholat, khutbah, macam-macam. Saya dimuliakan, dimanusiakan. Ya, walaupun Menteri Agama ini berusaha menghinakan saya, tapi alhamdulillah Allah tidak hinakan saya. Itu perasaan saya sih ya. Nah, sekarang beliau ini jadi tersangka dalam kasus korupsi dana haji, kuota haji. Saya jadi ingat waktu saya di Bareskrim dulu, ada orang nyolong kotak amal masuk ke sana, dihajar tanpa ampun. Itu nyolong kotak amal. Saya nggak tahu kalau korupsi dana haji. Tapi intinya dulu pernah beredar video waktu dia diperiksa KPK dulu. Ada videonya, masih ada itu di medsos itu. Keluar dari gedung KPK diteriaki maling sama orang. Maling. Allahu Akbar. Oke, tapi intinya gini. Saya buat video ini sekedar, saya tidak seneng, tidak bersyukur, enggak. Dulu waktu saya dijadikan tersangka, orang ini bersyukur, syukuran lah rame-rame. Kalau saya enggak, saya hanya ingin memberikan wacana pemikiran saja bahwa ternyata walak-walik zaman itu ada. Gitu kan, dulu Anda memenjarakan saya, bahkan Anda mengintimidasi saya, ya, mempersekusi saya lewat anak buahnya Anda itu. Nah, sekarang kok giliran Anda sekarang yang jadi tersangka. Bahkan kasusnya lebih berat dari saya. Ya, saya waktu itu cuma 10 bulan. Saya nggak tahu Anda ini nanti divonis berapa, dan saya nggak tahu kapan Anda ditangkap. Ini pembelajaran untuk kita semua bahwa walak-walik zaman itu ada. Saya nggak merasa benar, nggak. Pokoknya saya hanya inilah, monggo, peti ilmunya, peti hikmahnya. Ya, semuanya ada hikmahnya. Saya menemukan hikmah di dalam penjara, mudah-mudahan Anda juga menemukan hikmah. Ya, bahwa dekat-dekat dengan kekuasaan atau dengan penguasa yang dolim, munafik, penipu, pendusta, itu nanti kita